Baik, terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Di sini saya akan melanjutkan materi mengenai landfill technologies atau teknologi TPA. Nah, limbah padat menyumbang peningkatan proporsi aliran limbah yang dihasilkan oleh masyarakat perkotaan modern. Nah, adapun limbah yang dihasilkannya itu dapat berupa kaca, plastik, bahan organik yang padat yang dapat diuraikan seperti misalnya kertas, sisa makanan, limbah kotoran, serta limbah dari peternakan. Nah, pada zaman sekarang ini banyak sekali strategi yang tersedia untuk pengolahan limbah padat. Misalnya adalah daur ulang. Nah, daur ulang di sini terbagi menjadi 3. Misal, yang pertama ada daur ulang primer, yaitu pemilihan bahan dari aliran limbah untuk digunakan kembali secara langsung, misalnya pada logam. Kemudian ada daur ulang sekunder. Nah, pada daur ulang sekunder ini dibutuhkan teknik-teknik secara mekanis, misalnya seperti penggilingan untuk digunakan kembali gitu ya limbahnya, misalnya pada kaca ataupun pemecahan kimia untuk menghasilkan molekul yang dapat digunakan kembali, misalnya pada plastik gitu. Kemudian yang ketiga ada daur ulang tersier, yaitu dengan teknik pembakaran. Nah, pembakaran di sini hanya dianggap daur ulang jika nilai kalor limbah dimanfaatkan kembali untuk menghasilkan panas ataupun listrik. Kemudian apabila limbah-limbah eh, tidak dapat digunakan daur ulang, seperti misalnya pada limbah organik, maka dapat dilakukan dengan teknik penimbunan. Nah, pada komunitas urban yang besar, pembuangan limbah padat ini menjadi hal ataupun masalah yang sangat penting gitu ya. Nah, maka dari itu, salah satu sistem untuk penyelesaian yang digunakannya itu adalah dengan teknologi TPA anaerobik berbiaya rendah. Nah, dalam prosedur ini, limbah padat diendapkan di dataran rendah, kemudian endapan dari limbah tersebut setiap harinya itu dipadatkan dan ditutupi oleh lapisan tanah. Nah, penyelesaian aktivitas ini dapat memakan waktu berbulan-bulan hingga bertahun-tahun tergantung pada ukuran situs dan aliran limbahnya. Nah, limbah ini dapat tidak sedap dipandang, kemudian berbau dan juga tidak higienis jika tidak dikelola dengan benar ya. Nah, kemudian limbah beracun juga dapat menimbulkan masalah yang serius, baik terhadap proses mikrobiologi yang terjadi di lokasi ataupun dengan limpasan racun. Nah, lokasi TPA yang tidak disiapkan dengan benar, maka dapat mengakibatkan logam berat beracun, kemudian polutan berbahaya, dan produk dekomposisi anaerobik yang merembes dari lokasi ke akuifer bawah tanah dan selanjutnya akan mencemari pasokan air perkotaan. Adapun lokasi TPA yang dibangun dan disegel dengan benar, seperti pada gambar yang tertera di layar, nah maka dapat digunakan untuk menghasilkan gas metana untuk dapat digunakan kembali sebagai penggunaan komersial. Nah, banyak sekali upaya yang dilakukan untuk menggunakan lapisan yang kuat dan kedap air untuk menghindari lindi yang rusak dan merusak tanah serta aliran air di sekitarnya. Nah, peraturan saat ini mengharuskan bahwa lokasi TPA itu harus kedap udara dan kedap air juga untuk melindungi lingkungan. Nah, pemantauan rutin diperlukan untuk mendeteksi kontaminasi air secara finansial. Ini merupakan tanggung jawab dari eh, pemilik dari TPA-nya gitu ya. Nah, operasi TPA juga harus dilihat sebagai bioreaktor raksasa dan menata produk yang bisa digunakan. Adapun produksi biogas yang sebagian besar merupakan metana, biasanya itu akan dimulai beberapa bulan ataupun beberapa tahun setelah konstruksi dari pengelolaan limbah tersebut gitu ya. Nah, kemudian pada masa lalu, lokasi TPA itu pada dasarnya dilihat sebagai situs pembuangan ataupun wadah penyimpanan yang mana sampah pada dasarnya itu akan disegel dari sekitar lingkungan. Nah, sementara pada saat ini
lokasi baru itu dikelola sebagai bejana bioreaktor, di mana sistem peningkatan stabilisasi yang benar telah dioperasikan gitu ya selama masa kerja dari lokasi TPA tersebut. Nah, praktik saat ini di sebagian besar negara adalah untuk mengurangi jumlah limbah yang akan ditimbun dan juga dapat meningkatkan keselamatan dari operasi. Nah, sementara dari itu, keunggulan dari TPA ini adalah praktik penimbunan akan terus berperan dalam pengelolaan limbah padat secara keseluruhan. Namun, terdapat kelemahan, yaitu diantaranya adalah ketidakmampuan untuk mendaur ulang produk yang dapat digunakan kembali, kemudian pemulihan energi ataupun biogas yang buruk, serta lindi TPA dan emisi biogas di lokasi yang tidak efisien dapat mencemari lingkungan. Kemudian, untuk materi selanjutnya yaitu pengomposan. Nah, proses pengomposan adalah proses yang digerakkan oleh mikroba aerobik yang mengubah limbah organik padat menjadi bahan yang stabil sanitasi seperti misalnya humus yang telah sangat berkurang dalam jumlah besar dan juga dapat dikembalikan dengan aman ke lingkungan. Hal ini pada dasarnya merupakan proses fermentasi substrat padat dengan kelembaban yang rendah. Agar benar-benar efektif, sebaiknya dalam pengomposan ini hanya digunakan substrat sampah organik padat yang mudah terurai. Nah, dalam operasi skala besar yang menggunakan sebagian besar limbah organik padat domestik, produk akhir sebagian besar dapat digunakan untuk perbaikan tanah ya. Tetapi dalam operasi yang lebih khusus yang menggunakan substrat mentah organik tertentu, misalnya itu seperti jerami, kemudian kotoran hewan, dan yang lainnya, maka produk akhirnya itu dapat menjadi substrat untuk produksi komersial seperti misalnya jamur, agaricus bisporus. Nah, kemudian pengomposan ini telah lama dikenal gitu ya, tidak hanya sebagai cara untuk mengolah limbah organik padat dengan aman, tetapi juga merupakan salah satu dari bentuk daur ulang bahan organik. Nah, pengomposan akan semakin memainkan peran yang penting dalam skema pengolahan sampah masa depan karena pada dasarnya pengomposan ini menawarkan cara dalam penggunaan kembali bahan organik yang berasal dari limbah domestik, kemudian juga pertanian dan juga industri makanan. Nah, adapun meningkatnya minat dari pengomposan ini pada dasarnya berasal dari kesadaran akan banyaknya masalah dari lingkungan yang terkait, misalnya itu dengan cara pembakaran dan juga penimbunan. Nah, sebagian besar kota madya dan individu itu menentang pendirian insinerator dan juga tempat pembuangan sampah di dalam komunitas mereka. Sehingga pengomposan baru-baru ini menjadi teknologi pengolahan sampah yang serius gitu ya, dan juga merupakan pengembangan teknologi baik secara teoritis maupun secara praktis, meskipun masih dalam tahap awal. Nah, adapun tujuan utama dari operasi pengomposan adalah untuk mendapatkan kompos akhir dengan kualitas produk yang diinginkan. Kemudian, pabrik pengomposan harus berfungsi dalam kondisi yang aman bagi lingkungan. Nah, pengomposan dilakukan pada tempat yang kaya akan partikel organik padat, di mana mikroba asli itu dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Nah, kemudian memiliki akses yang lancar gitu ya ke udara. Nah, adapun beberapa bahan awal yang bahan awal yang digunakan gitu ya dalam pengomposan ini dapat disusun secara jenisnya itu tumpukan statis, kemudian tumpukan aerasi ataupun dalam bentuk terowongan yang tertutup, ataupun
secara, bioreaktor yang berputar gitu ya, misalnya dalam drum ataupun, silinder gitunya. Nah, adapun beberapa bentuk pra-pengolahan limbah, di sini misalnya, seperti pengurangan ukuran partikel, dengan metode merobek-robek ataupun menggiling ya. Nah, selain dari itu ada juga reaksi biologis dasar dari proses pengomposan, yaitu dengan, oksidasi substrat organik yang dicampur dengan oksigen untuk, menghasilkan karbon dioksida, dan produk sampingan organik lainnya. Nah, setelah proses pengomposan selesai, maka produk akhir, yang sering dibiarkan itu bervariasi gitu ya, untuk menstabilkan lingkungannya. Nah, adapun di sini merupakan gambar dari diagram pengomposan. Kemudian, eee dalam beberapa proses pengomposan, outlet gas limbah dapat menimbulkan masalah bau gitu ya, karena adanya senyawa sulfur dan nitrogen. Nah, maka dari itu perhatian khusus, pada zaman sekarang itu telah diberikan gitu ya untuk mengurangi ataupun menghilangkan bau. Nah, adapun beberapa teknik yang digunakannya itu misalnya adalah, scrubber gas ataupun filtrasi. Nah, karena pada, peraturan lingkungan, eee, jika suatu pabrik gitu ya, masih, mengeluarkan ataupun menimbulkan bau gitu dari teknik pengomposan, maka akan ditutup gitu ya, karena mengganggu kenyamanan lingkungan. Nah, untuk, pengomposan, komersial dalam skala yang besar, maka, ini digunakan sistem tiang aerasi. Nah, sistem tiang aerasi ini dilakukan di gedung tertutup untuk memfasilitasi, pengendalian dari emisi bau. Kemudian dalam, sistem aerasi ini, biasanya digunakan dengan putaran biasa yang digunakan untuk, menciptakan kondisi pengomposan yang baik. Nah, adapun, salah satu bentuk lainnya itu yaitu dengan, biofiltrasi ya. Nah, pada biofiltrasi ini biasanya melibatkan unggun tetap ataupun massa bahan organik, misalnya itu seperti kompos matang ataupun, serpihan kayu yang ditanam secara mikroba. Nah, sehingga gas, yang dihasilkan itu akan melewati campuran dan aktivitas biokimia yang dihasilkannya itu dapat mengurangi bau yang mengganggu. Nah, teknik pengomposan ini ya, dari dulu juga sudah tidak diragukan lagi gitu ya, sebagai salah satu strategi utama untuk pengolahan sampah organik padat dan juga, daur ulang dari lingkungan gitu ya. Nah, untuk, perluasan pengomposan dan daur ulang di masa depan, maka terdapat 4 kriteria yang harus dicapai. Yang pertama yaitu infrastruktur yang sesuai, yang harus tersedia, kemudian kualitas dan kuantitas dari substrat yang, telah disesuaikan juga harus tersedia. Kemudian yang ketiga harus ada pasar untuk produk akhir, dan yang keempat yaitu proses harus ramah lingkungan dan juga menunjukkan kelayakan dari segi ekonomi. Nah, kemudian, eee, pada zaman sekarang ini telah dikenal, dengan istilah pengomposan anaerobik. Nah, pengomposan anaerobik ini yaitu, merupakan pendekatan baru ya, yang sedang diteliti secara aktif oleh beberapa perusahaan lingkungan. Nah, dalam pengomposan anaerobik kering, proses, beroperasi pada suhu termofilik, yaitu sekitar 55 derajat Celcius, kemudian pada, konsentrasi padat yang tinggi dan merupakan fermentasi satu atap. Nah, meskipun, prosesnya ini memiliki kesamaan dengan, teknologi TPA, namun, proses, pengomposan anaerobik ini, berbeda jauh gitu ya dalam hal
bioreaktor tertutup dan memiliki laju reaksi yang jauh lebih tinggi karena adanya input pencampuran ataupun resirkulasi yang lebih tinggi. Nah, adapun waktu yang diperlukan untuk perencanaan sampah organik itu hanya memakan waktu yang lebih singkat gitu ya jika dibandingkan dengan pengomposan melalui TPA yang dapat memakan waktu gitu ya, hingga bertahun-tahun. Nah, karena proses ini dilakukan dalam bioreaktor tertutup, maka pengomposan anaerobik ini menggunakan lebih sedikit ruang, kemudian juga menghasilkan energi ataupun biogas, kemudian menghasilkan lebih sedikit bau dan juga membunuh patogen dan benih yang lebih efisien daripada dengan menggunakan pengomposan aerobik. Mungkin sekian pemaparan dari saya kembalikan kepada moderator.